A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Tendre, Andi Sinta, mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Kota Parepare dengan NIM 202020388610812 jurusan PAI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan pembelajaran PAI menggunakan produk berorientasi pada model. Konsep pembelajaran yang efektif menekankan pentingnya belajar sebagai suatu profesional, di mana setiap siswa membangun pengetahuan dan pengalaman personalnya melalui interaksi dengan lingkungannya. Siswa sendirilah mengkonstruksi makna tentang hal yang dipelajarinya. Dalam hal ini, pembelajaran harus mampu mengorientasikan siswa untuk dapat memainkan peranannya dalam kehidupan yang akan datang dengan kemampuan, pengetahuan, sikap, dan berbagai keterampilan yang telah diberikan agar lebih bermakna. Dalam paradigma baru pembelajaran menyatakan bahwa seperti yang selama ini dominan harus diubah menjadi paradigma learning belajar. Melalui perubahan ini, maka dalam konteks ini, guru termasuk individu yang terlibat dalam proses belajar, bukan orang yang serba tahu dalam segala hal. Siswa dipandang sebagai individu aktif dan terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Yuno 2008 menyatakan bahwa siswa yang belajar harus berperan secara aktif dalam menyusun pengetahuannya. Belajar dilihat sebagai suatu penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivitas kolaboratif, reflektif, dan integratif. Adapun pengertian dari model pengembangan pembelajaran yaitu suatu rencana mengajar yang memperhatikan pola pembelajaran tertentu. Model-model pembelajaran berkembang sesuai kebutuhan peserta didik. Guru yang profesional dituntut mampu mengembangkan model pembelajaran, baik teoretik maupun praktik, yang meliputi aspek-aspek, konsep, prinsip, dan teknik. Memilih model yang tepat merupakan persyaratan untuk membantu siswa dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Adapun model-model orientasi pada produk secara alami terutama berfokus pada menciptakan produk instruksional. Produk-produk instruksional mungkin untuk belajar sendiri, pelatihan berbasis komputer secara mandiri, atau bahan lain yang dapat digunakan oleh siswa dengan sedikit bimbingan. Model yang berorientasi pada produk biasanya mengasumsikan jumlah produk yang akan dikembangkan tercipta beberapa jam. Adapun model-model yang akan saya bahas yaitu pertama, model Bregman dan Moore. Model Bregman dan Moore mempublikasikan sebuah model yang khusus ditujukan untuk membimbing dan mengelola produksi dari multimedia interaktif. Setiap kegiatan pembelajaran, guru menentukan masukan, penyampaian output dari pembelajaran, serta strategi evaluasi. Adapun langkah-langkah model diantaranya yaitu analisis, desain, mengembangkan, memproduksi, autor, dan memvalidasi. Model selanjutnya yaitu model Betis. Model ini mengharuskan adanya persyaratan bagi siswa yang memiliki keterbelakangan dan sebuah langkah yang menentukan untuk menyediakan pendidikan pada bentuk yang sesuai untuk memecahkan masalah keterbelakangan tersebut. Model ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar jarak jauh yang akan meningkatkan pengalaman bagi peserta didik melalui interaksi. Adapun langkah-langkah modelnya yaitu pengembangan outline diklat, pemilihan media, pengembangan dan produksi bahan ajar, dan uji coba serta perbaikan. Model Niven diharapkan guru, terutama guru PAI, untuk memilih dan menggunakan model pembelajaran yang baik
Adapun langkah-langkah modelnya yaitu pengembangan outline diklat, pemilihan media, pengembangan dan produksi bahan ajar, dan uji coba serta perbaikan. Model Niven. Diharapkan guru, terutama guru PAI, untuk memilih dan menggunakan model pembelajaran yang baik. Adapun caranya dan kriterianya, model pembelajaran yang baik menurut Niven adalah sebagai berikut. Valid, praktis, dan efektif. Adapun langkah-langkah model yaitu studi pendahuluan, tahap prototyping, dan tahap penilaian. Yang keempat, refleksi dan dokumentasi. Model SLIS dan Goals. SLIS dan Glasgow membagikan media ke dalam dua kelompok besar, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Pilihan media tradisional berupa media visual diam, tak diproyeksikan dan diproyeksikan. Audio, penyajian, multimedia, visual, dinamis yang diproyeksikan, media cetak, permainan dan media realita. Sedangkan pemilihan media teknologi mutakhir berupa media berbasis telekomunikasi dan media permainan komputer. Model selanjutnya yaitu model Hanafin dan Peck. Model Hanafin and Peck ialah model desain pengajaran yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase analisis kebutuhan, fase desain, dan fase pengembangan atau implementasi. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini adalah model desain pembelajaran berorientasikan produk. Adapun langkah-langkah model ini yaitu fase analisis kebutuhan dan fase desain. Selanjutnya adalah model ED. Dalam proses pengembangan sistem instruksional, ED merupakan sebuah kerangka konseptual yang mengacu pada proses utama dari proses ISD secara genetik. Analisis, desain, pengembang, implementasi, dan evaluasi dikatakan sebagai kerangka konseptual karena ED menjadi dasar pemikiran para ahli dalam mengembangkan model desain instruksional. Adapun langkah-langkah model ED adalah analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.